memang dituntut secara lembaga melakukan 3 kegiatan ya. Pengabdian masyarakat, mengajar, sama penelitian. Nah, PKM dosen itu yang nggak betul menurut saya. Kata Sangin sudah punya nama, aman ya. Kalau saya tidak punya nama, tidak punya komunitas, menulis itu adalah sebuah perjuangan besar ya. Saya sudah menulis sejak zaman print kapitalisme. Pen ini banyak sekali sudah dipublikasikan di era print kapitalisme. Lalu apakah cerpen saya bisa terbit di kampus, itu pertanyaan. Saya mencari dan menjadikan ini cerita pulang nanti ke kampus ya, menjadikan cerita. Pengalaman saya kemudian masuk dengan gerakan literasi, itu mulainya dari situ karena memang saya melihat literasi itu persoalan mendasar. Kenapa? Orang nggak suka membaca, orang nggak punya minat baca, dan lebih jauh lagi orang tidak memiliki minat kepada pengetahuan. Akhirnya saya membrand diri dengan Facebook itu betul. Orang itu, saya memakai halaman yang ada rumput di rumah. Itu selalu menjadi penting dalam posting semingguan saya sebelum pandemi. 4 tahun, 3 tahun sebelum pandemi. Nah, orang itu mungkin tertarik datang karena rumput itu ya. Halo. Halo. Tuan Jengki. Jadi, giring-giring. Begitu kondisinya. Jadi dari sana saya mencoba untuk menjadikan rumah itu sebagai tempat ya, tempat untuk berkegiatan, literasi medis, literasi kuliner, literasi arsitektur, apapun ternyata pengetahuan. Dan itu saya tulis di Kompas, kemudian dimuat ya, dan banyak yang mendapat tanggapan. Jadi begitu ya literasi gitu ya. Jadi literasi itu lisan juga masuk literasi. Bagi orang-orang buku, digital itu direndahkan, direndahkan itu. Dia tidak melihat pengetahuannya di situ. Kemudian karena itu orang-orang literat itu juga orang-orang yang tidak mengenal buku, budaya lisan itu. Lalu ada yang salah, mengapa literasi selalu berpatokan membenturkan pada buku? Kalau nggak ada buku harus menulis. Itu sebenarnya dibalik. Nah, orang barat kan mulainya dari situ menulis buku. Leluhur-leluhur kita kan menulis. Itu kenapa kita tidak ke akarnya? Nah, itu akhirnya saya dari situ sebagai dosen memang dituntut secara lembaga melakukan 3 kegiatan ya. Pengabdian masyarakat, mengajar, sama penelitian. Nah, PKM dosen itu yang nggak betul menurut saya. Artinya apa? Bergantung kepada dana dan sekedar semua judul PKM-nya pelatihan ini 1 hari ada hadir kelar. Saya selalu mengusulkan kalau mengundang ahli, undang Butet Manurung ke dalam forum. Seorang antropolog kan membangun sekolah di Taman Nasional 12 Jambi, dan di situ dia mengajar, itu menjadi sekolah rimba. Orang-orang itu Dik Jurang panggil, siapa panggil? Jangan kita itu. Nah, ini pun nanti saya akan melakukan otokritik terhadap lembaga, bagaimana seorang dosen harus mendesain pengamal. Terus ada, ini sudah rutin, saya sudah 3 kali dapat dana ini. Tetapi tidak banyak yang bisa memanfaatkan karena tidak punya tulisan. Menulis untuk lagi 2 bulan ada uang, kemudian dia menulis 2 bulan nggak bisa. Akhirnya ada buku Pak Omang ya, tetapi diambil dari sana sini. Bukunya ada gitu, dan ini memang penulis tidak dapat duit, tetapi sudah dicetak biayanya dari sana. Gitu. Lalu saya kemudian cerita sedikit, saya sudah menulis sejak zaman print kapitalisme. Ya, sedang zaman kertas. Bagaimana mungkin Jengki tahu, teman-teman penulis di sini tahu, kalau Jengki sudah di atas angin, sudah punya nama, aman ya. Kalau saya tidak punya nama, tidak punya komunitas, menulis itu adalah sebuah perjuangan besar ya. Makanya saya sekarang, saya baru-baru aja menulis itu pun bukan di Kompas Kertas, di Kompas ID. Dimuat itu dan dapat honor. Selalu, sering dimuat, dulu susah sekali. Jadi berjuang, karena itu cerpen ini banyak sekali sudah dipublikasikan di era print kapitalisme. Itu era kapitalisme kertas itu
akhirnya kita apa? Para redaktur koran itu sangat berwibawa, sangat berwibawa, dan para penulis takluk dengan mereka, karena dia akan menentukan dia menjadi pengarang, menjadi penyair. Ada orang itu dari tadi orang-orang yang menjaga itu ya. Ini memang lolos ya, lolos dari Okerus ini redakturnya, lolos dari Pak Made Tarum, dia yang membaca. Akhirnya cerpen dulu. Lalu apakah cerpen saya bisa terbit di kampus, itu pertanyaan, ya kan? Maka saya harus mungkin nanti dianggap cerpen itu karya yang tidak ilmiah. Makanya saya harus menyiasati agar bisa menyelamatkan karya dan agar dapat dana, gitu kan? Akhirnya saya membuat satu bab khusus menganalisis diri sendiri dengan teori proses kreatif. Di sini kemudian satu bab ini kayaknya ilmiah, tetapi lampirannya itu adalah cerpen.